Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada malam hari ini dipertemukan kembali dalam acara Ihsan di rutinan pengajian dan khususiyah Ihsan di Surabaya. Setelah sekitar 2 bulan libur karena puasa Ramadan dan Haflatul Imtihan, kita pada malam hari ini kembali bisa melaksanakan rutinan yang insya Allah ini penuh dengan barokah. Amin. Tujuan yang paling utama tentunya adalah untuk mengaji, menambah ilmu, menghadiri majelis ilmu, karena kita berharap dengan rutinan ini kita dimasukkan sebagai kelompok orang yang masih aktif dalam mencari ilmu, wabil khusus ilmu agama. Dengan begitu ada harapan ketika kita meninggal dunia itu masuk pada kategori syahid akhirat. Karena orang yang meninggal di waktu thalabul ilmi itu Allah Ta'ala akan menjadikan dia syahid akhirat. Di dunia biasa bukan syahid. Kalau syahid di dunia kan loate bandi, tapi di akhirat sama dengan orang mati syahid. Itu pahalanya orang yang tetap aktif mencari ilmu. Ini tujuan. Juga ya menambah wawasan lah, karena yang namanya manusia itu selalu mencari ilmu sebenarnya. Talabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, sejak dari gendongan orang tua sampai tuang lahat, liang lahat. Dan proses belajar manusia itu adalah dari pengamatan panca indera, termasuk ngaji. Orang yang tidak mengaji, mereka pelajarannya itu adalah dari lingkungan. Jadi yang hidup di lingkungan ateis cenderung berpikir menjadi ateis. Di lingkungan sekuler cenderung menjadi sekuler. Ya, yang di lingkungan agamis cenderung menjadi agamis. Ini namanya adaptasi lingkungan. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang selalu agamis, maka kita harus berusaha belajar selalu dari apa saja terhadap hal-hal yang berbau agama, baik dari pengajian seperti ini atau dari YouTube, TikTok yang agama. Cek nyari seduk ke itu anyua. Makanya mau tepak ke seagama yang scroll bisa tandes. Scroll ke pas apa kok jangan kau tahu deh kok. Baru masa nama seduk ke itu jeng panteng tok. Nah itu yang salah itu. Salah kaprah. Salah tapi kaprah. Akhirnya proses belajar itu akan mempengaruhi pada penilaian, mempengaruhi kepada cara berpikir. Sehingga ketika kita menghadapi satu persoalan, ya ilmu itu yang jadi patokan. Oleh karena itu rutinan ngaji seperti ini sangat penting, karena mampu mengingatkan kita kembali, menyegarkan kembali ilmu-ilmu agama yang telah kita pelajari. Begitu. Salawat serta salam kita panjatkan selalu kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita agama Islam
terutama akhlakul karimah. Nabi Muhammad bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak ada saya diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus selalu menjadikan akhlak sebagai panglima utama dalam bersikap. Ya, kita tahu bahwasanya dalam dunia yang modern ini akhlakul karimah itu sedikit demi sedikit terkikis. Ya, kembali kepada masalah pembelajaran manusia tadi itu. Terkadang walaupun kita sebagian orang-orang yang memang diajarkan akhlak mulai dari kecil, ketika lingkungan kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak berakhlak, kita itu cenderung menjadi tidak berakhlak juga. Padahal sebenarnya seharusnya tidak seperti itu. Kitalah yang seharusnya merubah lingkungan, bukan kita yang dirubah lingkungan. Bahasa filosofinya, jadilah seperti ikan yang hidup di lautan. Meskipun airnya asin, tapi ikan itu tetap tawar. Kalau yang jadi asin itu namanya ikan mati itu. Pada di gereng juga. Mateng pai bujain pegering aceh. Tapi kalau ikan yang hidup, meskipun hidup di air laut, ketika ditangkap rasanya tetap tawar. Ya seperti itulah seharusnya kita. Jangan berubah karena lingkungan. Kitalah yang seharusnya berusaha merubah lingkungan. Itu kalau kita mampu. Tapi saya mengerti dan memahami bahwasanya terkadang situasi dan kondisi setiap orang itu tidak sama. Bahkan terkadang ada orang yang dipaksa untuk berubah. Seperti teman-teman alumni yang menjadi buruh pabrik misalnya. Ini cenderung dipaksa untuk berubah karena jam masuk pabrik itu kadang lelok kenal duhur ashar deh ya. Teman-teman alumni yang pelayaran itu terkadang dipaksa untuk tidak sholat, walaupun sebenarnya bisa sholat dengan cara jamak qashar ya. Tapi situasi dan kondisi terkadang ya seperti itu. Disitulah kemudian kita ingat kepada sabda Nabi Muhammad SAW, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kemiskinan itu membuat orang menjadi kafir. Dan itu bisa terasa untuk teman-teman alumni yang kurang beruntung masih menjadi buruh atau kuli. Tapi untuk teman-teman yang sudah bisa usaha sendiri, itu tidak ada masalah. Menghadapi usaha TV, acual soto, acual sate, atau jual selain, pas lo apa jeng salah TV, keng malas, gitu. Tapi untuk mereka yang berada di bawah perintah orang lain, ya itu tergantung bosnya. Kalau bosnya pelak ya dikasih kesempatan gitu. Tapi kalau bosnya lo pelak ya dihambat sholat kamu itu. Padahal tujuan kita hidup itu ya nyembah kepada Allah. Begitu. Kalau orang-orang yang ekstrim malah begini. Kalau memang profesimu itu atau status pegawaimu itu menghalangi kamu sholat, ya berhenti aja cari kerja yang lain. Gitu loh. Bukan ada teman-teman ini yang tidak beruntung, umpamanya saya katakan tidak beruntung itu maksudnya lo kadi kanca sukses dia. Pateti kuli angkut tepak pasaan coba. Dia dipaksa tidak puasa. Kalau mau ngapasa lo bisa laku, nah kan? Ya kalau tanya ke saya tetap dosa, nggak bisa. Terus kapan mau kodok? Oh nggak ada cutinya. Beda dengan orang berlayar. Orang berlayar itu sangang bulan neng tasek, telo bulan bedeneng Roma. Jadi membuat orang alajar pahlo apasa atau apa-apasaan itu saya tidak menyalahkan. Karena memang boleh dia daimus safar secara fikih.
Dia selamanya ada di lautan itu musafir terus. Musafir boleh nggak puasa? Boleh, kalau musafir tidak puasa itu tidak masalah. Yang penting kalau pulang nanti qadha. Walaupun banyak yang nggak qadha juga. Iya. Nah, tapi untuk teman-teman yang kerjanya itu di Surabaya, rumahnya di Surabaya, nggak boleh nggak puasa. Karena mau ntar ke Jawa, ku berpaasaan nusar baca. Ada, ntar ada ke mall apa boleh. Meneng. Kalau daerah Gabas punya ring meturun ki tutup karena walaupun muka soto aja tutup di kain. Makanya aja menekeng barung kaki 5 kaki 1000. Apol. Meneng mall tidak ditutup sama sekali. Nah itu menunjukkan betapa sudah sangat lemah lah pengaruh agama itu kepada masyarakat kita. Gitu. Nanti muncul kemudian alasan kalau kalau nggak gini nggak maju loh, kata siapa? Kalau seumpamanya semuanya sepakat untuk kemudian berpuasa, kemudian aturan ditegakkan begini-begini, ya tetap bagus. Orang jarang selalu puasa. Itu kan karena bos-bosnya tidak menghargai. Bos-bosnya itu tidak menghargai. Engkau menghargai waktu puasa. Tukang di rumah itu tidak saya suruh garap masjid, karena masjid itu di atas sekarang panas kan. Tukang di rumah itu saya suruh garap sekolah tembok untuk menghormati dia yang puasa. Malah kuat begitu, tetap loe bambu tokak. Itu cara kita menghormati. Nah, seandainya bos-bosnya pelak, ya begitu. Lo Islam umpamanya ke asing, kerjaan yang rekan kotu muka aja. Saya Islam pambu kalau nyaraki sengan ringan itu kalau bosnya bijak begitu. Tapi di mana sampean akan ketemu bos yang seperti itu? Wong waktu adalah uang itu semboyannya. Nah disitulah kenapa kemudian Nabi Muhammad pernah bersabda kadal fakur ayakuna kufron. Kadang kemiskinan itu dekat sekali lah dengan kekafiran itu. Jadi harapan saya anak-anak alumni Darul Hikmah Ihsandi ini ada sepekir deh ya, ada semesken, nah ya terus pada sukses gitu. Tuh, apakah itu mungkin? Mungkin kalau kamu percaya. Nah salahnya kan ketika kamu sudah lama ada hidup di masyarakat begini, pola pikir masyarakat itu kadang kan langsung nalbak deh ya. Engkau mulu ala kalau ngakan kan begitu. Akhirnya pintu keajaiban itu ditutup. Mau keajaiban itu baru bisa terjadi kalau kita percaya. Ana indadoni abdibi kata Allah itu. Saya apa kata persangkaan hamba saya kata Allah. Timung hede nyangka ke pangeran jauh areng kau molo ala lo ngakan ongko. Areng kau molo daya lo bisa. Ya itu yang akan berlaku. Maka orang itu harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, husnudzon. Dalam masalah apa saja. Jadi tolong kamu itu kalau pingin sukses, pakai ada sangkaan bagus ke pangeran. Seperti kamu berangkat kerja, umpamanya dagang. Kami itu doa kepada Allah, ya Allah, moga-moga boleh paringin lancar hasil banyak dan sebagainya. Pas yakin kok marah tua, insyaallah terima Allah taala janji dunia stajib laku. Mangkat berangkatlah dengan keyakinan di hati. Ini penting ini. Mungkin laku kilo apa-apa engkau kadang lauk kira oleh mau setia. Ya lo oleh engkau yang ada sangkaan coba ke pangeran. Gitu. Dan dadanya kita ini santri. Santri itu memiliki kelebihan dibandingkan yang bukan santri. Yang pertama, kamu itu punya pondok yang menjadi basis yang bisa digunakan
dalam banyak keperluan lah pondok itu, karena pondok itu barokah, punya kiai, punya teman-teman santri yang bisa saling mendoakan, saling bisa mendukung. Makanya kalau ada apa-apa, mama dari kesulitan apa, mainlah ke pondok gentar ke pesarian. Makilo ambu kengko lo apa congki kau sangku terus salam santri nakana aja bener. Hari ya tata krama nasku santri. Kalau kamu punya kesulitan gitu, sebelum kamu nyekar de liwahlinan sunan selain, entar ke guru negelu cong. Kenapa? Karena guru yang lebih dekat itu lebih berhak dan lebih ampuh untuk mendoakan kamu. Gitu. Ya kemarin hede entar maman ke Sunan Ampel. Hede lo teman ketemu Sunan Ampel. Lo teman guru ke Sunan Ampel kan. Jadi entar ya masuk lo apa tapi kan umum. Beda menghede entar ke pondok. Hede teman guru da almarhum tang apa akur. Jadi masa entar urip tang murid. Nah, gitu loh. Dan itu juga tujuannya torekot. Torekot itu seperti yang kita anut ini loh, Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu tujuannya adalah memproklamirkan diri kita sebagai murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani untuk Qadiriyah, untuk Naqsabandi, Ki Bahauddin Naqsabandi begitu. Dengan tujuan semoga guru-guru itu mulai dari gurumu yang membaiat kamu sampai ke atas, sampai ke atas, sampai ke atas itu ikut mendoakan ketika kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi torekot itu. Makanya orang-orang ahli torekot itu lebih cepat sakti karena doa satu itu seperti doa yang diulang-ulang oleh guru-gurunya. Gitu. Itu keuntungannya santri, keuntungannya torekot. Jadi dalam hidup ini loh, jangan kemudian kamu menganggap zahir ini sebagai nomor satu. Ayo berbedalah dengan orang-orang umum itu. Orang umum itu harapannya ya hanya dohir ini. Malah aku lo ngakan, menggadongi pecat dari kenangan aku stres. Seakan-akan dunia kiamat kan begitu. Kalau kita enggak, karena kita menganggap kita di dunia itu sementara. Kita di dunia itu hanyalah mencari bekal mati. Sehingga ketika kita mencari rizki, mencari uang, mencari harta, kerja dan sebagainya, semangatnya itu bukan semangat mati-matian, tapi hanyalah untuk agar bisa beribadah, bisa hidup di dunia lah dengan tentram, gitu aja. Sehingga kamu tidak mati-matian cari uang sebanyak-banyaknya. Kok pengen ada cerita Nabi Mawi almarhum juga. Nabi Mawi almarhumnya mau motong. Inilah kalau dari apa cerita jawab? Mau motong yang pokok oleh mana sekakanan mulai kena lo ibu terus. Mau ini kan telah buka 24 jam. Takolo milo. Kan sampai terkenal warung Madura juga. Padahal ke masuk Alfamart apa Indomaret juga. Mbak Mawe jenja malah teman Mbak Mawe je tepak motong ambu ke compong almarhum Abah bi Abah beri pese burung semotong tuh burung engkau oleh wesen secokop sekakanan deku nyari deku anjay. Dan orang-orang seperti itulah orang-orang yang betul-betul bahagia. Kita coba tanya kita aten hede sesah-sesah sedeng. Hari kan lo seneng ngerti kok celing gila. Hari kan dikir-pikiran dot. Bahasa laman gak dua andi masalah apa kan. Coba pikir dia sesah-sesah. Hede je kan sesah. Markena pengetero lo pada bi keberadaan si asli kan. Sesalah aja keberadaan si asli apa pengetero nah. Ketika pengeteron hidup banyak maka bi Allah Ta'ala beri banyak mau lo dapat target saya ketero lo bahagia aja. Iya apa enggak?
Mamanya engkau setiang bajana majar kreditan kan tanggal ngode majar kreditan pese lo etaku aba searif oleh 200.000 tapi tagihan kreditan 1 juta sosanja sosang gitu ya karena hati itu targetnya hati itu terlalu tinggi. Seandainya bisa kadicang cerita buat mawe gila jauh. Pokoknya sekakanan deku nyari deku bahagia aja. Dan itu juga yang membuat Rasulullah SAW tidak mau ketika ditawari gunung Uhud mau dijadikan emas. Karena melihat hidup Nabi yang miskin. Malaikat Jibril itu menawarkan pola gunung Uhud londa kanjeng Nabi. Nah itu ya seperti itu. Ini konsep kehidupan. Cobalah dipikir-pikir, sebenarnya kebutuhanmu itu sebesar berapa? Sebenarnya tidak begitu besar. Yang besar itu yang di angan-anganmu, yang kau inginkan. Kalau kebutuhanmu enggak begitu besar, cuma yang di pikiran nih, yang kamu ingin begini, ingin begitu, ingin bangun rumah, ingin punya mobil, ingin punya ini, itu yang membuat hidup kamu tidak bahagia. Sanda iya palo asokor coba. San oleh ning 100.000 sehari saya keparlo 200 cek. Saya ketero 200 cek. Pak engkor itu apa? Pada iya. Iya kan? Padahal bukan begitu konsepnya. Makanya kita dulu ngaji kitab hikam, kita itu harus menyadari betul Allah Ta'ala itu punya skenarionya sendiri. Yang kan paling penting tuh kalau kita ingin sesuatu minta dulu kepada Allah, lalu kita usaha. Umpamanya nanti usaha lo dapat, tawakal lah, pasrah ya Allah. Kenapa jaman sampean hasbunallah wa ni'mal wakil, itu inti dari doa hasbunallah itu. Lah cukup pangeran seteti nolong senolong engkau reh. Ya iya hasbunanya ko pinada gula pasrah Allah Ta'ala wa ni'mal wakil bantin yang Allah Ta'ala gintok bagus-bagus edat senolongin atau bisa bekele gitu. Ini penting ditancapkan dalam hati, terutama ada sejang bujang ya. Kalau bujang itu kan biasanya jadi imam juga kan bujang. Bujang lapuk ya. Oh dikabin nabi najong. Ya iya. Dah sejang bujang je, bi pangeran kadang beri di rezeki arah apa pola, nah pola kilo ke parlo. Karena belum diperlukan, walaupun dikasih banyak mau dikemanakan. Mau yang metur sana di banyak. Dugem masan. Tadi banyak orang andi di DWO tang setero kedugem. Ya, tang. Nah, itu yang membuat kadang hidup kamu itu rumit, ruwet. Ya karena itu. Cobalah kembali ke fitrah ya. Artinya kembali ke fitrah itu kembali ke fitrah kamu sebagai santri. Kadi nang podok jo. Kadang he dalam bahaya lah tanah kok kopek jadi kok riat ya kan? Ya dulu baik-baik saja. Ya lempo sehat. Kalau sekarang umpamanya kenapa harus dengan gaya hidup seperti ini kan begitu. Wong dulu kamu dilatih hidup sederhana. Gitu. Makanya ketika kamu memang belum bisa bergaya, ya jangan bergaya lah. Kalaupun kamu bisa bergaya, ya tetap sederhana saja. Siapkan semuanya itu untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan khawatir, Allah Ta'ala itu adil, Allah Ta'ala itu ada. Tidak akan disia-siakan usaha kamu, doa kamu, itu pasti dengan Allah Ta'ala itu akan dituruti asal kondisi kamu itu pantas. Gitu, fil waqtil ladzi yurid, juga di waktu yang Allah Ta'ala kehendaki, la fil waqtil ladzi turid, bukan yang kau inginkan, begitu. Jadi jauh-jauh dari masjid mong bisa. Oh sengojek mong ada nambu gelu mak abajeng.
Oh, saya jual sate, monggo ada nambu kalau apa jeng. Jangan remehkan panggilan Tuhanmu itu, agar Tuhan tidak meremehkan panggilanmu. Orang yang menjaga haknya Allah akan dijaga haknya oleh Allah. Coba jaga bajang lemang bektoh, jaga 30 hari dah jemaah. Nanti akan ada perubahan besar dalam hidup kamu itu. Rezeki menjadi lebih mudah, kerjaan menjadi lebih lancar. Tapi bisa enggak kamu jaga jemaah sampai 30 hari, 40 hari? Kan itu masalahnya. Once lepesan lebe bektoh na lebe dafi alase. Nang ate wade kibe bau duhur ki lancong. Engkau lambang ngaji duhur ki lancong sampai doki para asar ya iya. Tapi masa kamu tidak malu meremehkan panggilan Tuhanmu nang masjid Allahu Akbar beda leloi peng-kopeng. Coba seandainya ditokatuan orang karena jong leloi peng-kopeng perasaan je. Ya pangeran perasaan ki mau leloi peng-kopeng. Minimal nang ateng mangken ya Allah kula ki bede parlona kilo bisa apa yang semangken nyon sepora minimal begitu. Masalah entah kalau lo kepeng sekali malah lo ngerasa tuh sama kilo apa aja. Nah itu yang masalah itu. Kelebihan kita anak santri itu dulu waktu masih mondok itu selalu ditekankan nilai-nilai ini wajib, bukti wajib. Lama lu jemaah pop. Padahal jemaah itu tidak wajib fardu ain, fardu kifayah gitu. Tapi dibiasakan agar terbiasa. Cuma sayangnya ya itu kadang san lemole ya elang beri ya kebiasaan itu kan. Apalagi mun tepak bu sibung gojek tepak ki ngaterakin barang yo. Nah ya, adon, kalau di adon, gitu. Iya, soalnya mau telat setengah terakin kan poin juga kan begitu. Sedangkan customer kadang lo ngetawaki. Ya, telat 2 menit, beri bintang ngetung. Itu kalau Gojek seperti itu. Ya itulah. Kalau tidak punya kemerdekaan untuk menentukan nasib kita sendiri begitu. Nah kadang kok itu kadang ke anak-anak yang masih mondok di rumah Allah cong, heda pakai jual kudu lebih bagus daripada heda lajar itu mingkau. Loh, pelajaran kan punya pesen kok. Tapi pelajaran dia kok tuh berenang tengah tase, petong bulan belum bulan. Lo apolong di keluarga, betati babu, soro setrika, soro nyuci, soro daya. Ki ngebulan ah, ada orang yang selalu Islam ki ya. Nah emang pada Islam kan beda aja ada orang Islam Islam, sedangkan ada mau jual kudu, jual kopi giras, kopi apa jo. Itu berarti kamu kerja pada dirimu sendiri. Mungkin sebagian orang meremehkan itu, tapi kamu itu justru melakoni pekerjaannya Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi. Nabi itu dagang, sebelum jadi nabi itu ngambil dagangan ke Siti Khadijah, dijual itu ke negara-negara luar itu. Nah itu pekerjaan Kanjeng Nabi. Jadi dagang itu pekerjaan Kanjeng Nabi, jangan diremehkan begitu. Atau taning pokok yang kerja pada diri sendiri. Ya mungkin untuk bisa menghasilkan uang yang banyak butuh waktu, karena orang merintis usaha itu sama dengan orang menanam padi. Harus disiram, harus dibersihkan gulmanya, harus dijaga kelembapan tanah. Tapi nanti kalau sudah tumbuh itu akan mendapatkan hasil yang banyak begitu loh. Kau tuh sabar lah karena. Dan itu sabar itu nanti korelasinya adalah kepada harapan kepada Allah gitu. Artinya jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya melalui momen sekarang nih kita kumpul, ketemu, tausiah, ngaji, ini untuk merefreshing hati agar ingat lagi lah kepada itu, agar tidak sibuk bisa ngomel marken oleh didik seare lah didik. Itu kan orang yang tidak bersyukur gitu. Ya syukurlah, yang penting hatimu itu dijaga, jangan menginginkan terlalu banyak gitu. Terima qani'an bil yasir, terimalah sesuatu itu walaupun sedikit, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum.
Kalau kamu bersyukur, saya tambah, gitu. Sekian yang bisa disampaikan. Semoga kita dengan Allah Subhanahu wa taala tetap dijaga dan diberi hidayah sehingga tetap bisa konsisten beribadah kepada Allah dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.